Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan Bapak Farhan Mulyana dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan Ketua kelas pimpin berdoa. Melaksanakan pelajaran hari ini lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita pembiasaan dulu membacakan surah-surah pendek. Dalam kesempatan ini kita akan bacakan surah Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min faja'alahum ka'asfin ma'kul. Pak absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Siapa? Surya. Kemana Surya? Izin. Baik. Kita akan menyanyikan dulu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan Bu. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan duduk. Apakah kalian masih ingat dengan pelajaran minggu kemarin? Tentang apa? Bagus, tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna apa? Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami. Betul, bagus. Bagaimana pengalaman kalian tentang Asmaul Husna? Al-Alim? Betul, rajin. As-Sami? Menjaga pendengaran. Al-Basir? Menjaga pandangan. Bagus sekali. Lanjut supaya kita fokus dan semangat, kita ice breaking dulu. Siap? Ice breakingnya nih Bapak contohin dulu. Kalau Bapak bilang sikat, sikat. Kalau Bapak bilang sikut, ya sikut. Kalau bilang sakit, aduh sakit. Begini ya. Siap? Bareng-bareng. Sikat, sikut, sakit, sakit, sikut, sikut, sakit, sikat, sikut, sikat, sakit, sikut. Udah cukup, fokus ya, tepuk tangan. Materi kita pada kesempatan ini yaitu tentang bab 3, zikir dan sholat. Adapun tujuan pembelajarannya, 1, kita akan mengidentifikasi pengertian sholat dan zikir. 2, menganalisis ketentuan sholat dan zikir. 3, menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Sebelum ke materinya nanti, Bapak punya gambar. Kalian perhatikan gambar ini.
Nah, apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Masjid, sholat, sujud, beribadah. Bagus. Ada satu gambar lagi. Nah, apa yang kalian pikirkan tentang ini? Indah, terus pemandangan, apalagi pantai, gunung. Ketika melihat ini bagaimana kita orang beriman? Masya Allah. Berarti masalah itu apa? Berzikir. Baik. Anak-anakku, selanjutnya Bapak akan mengelompokkan ya. Sesuai kelompok yang sudah Bapak bagikan minggu lalu. Kelompok 1, 2, 3, dan kelompok 4. Nah, di sini Bapak sudah punya LKPD-nya. Nah, Bapak bagikan. Kalian nanti untuk mengisi ini harus menyimak video yang sudah Bapak siapkan. Ini LKPD-nya. Ini untuk rancangannya ya, rancangan poster. Silahkan kalian pahami video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh-solehah semuanya? Bertemu lagi dengan Pak Farhan. Kita akan belajar pendidikan agama Islam. Kali ini bab 3 tentang zikir dan sholat. Simak baik-baik ya. Baik anak-anakku semuanya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi pengertian sholat dan zikir, menganalisis ketentuan sholat dan zikir, menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan perbuatan keji dan munkar dengan benar. Baik, kita mulai masuk ke pembahasan bab 3 yaitu tentang sholat dan zikir. Perhatikan baik-baik ya. Oke, pembahasan pertama yaitu tentang sholat. Sholat secara bahasa berarti berdoa. Sebab di dalam sholat banyak sekali doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara istilah itu seluruh perbuatan di dalam sholat, ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Adapun sholat fardu yang lima waktu itu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki ataupun perempuan yang sudah kawin. Nah, adapun ketentuan pelaksanaan dalam sholat itu ada syarat wajib dan ada syarat sah. Nah, syarat wajib sholat itu yang pertama harus beragama Islam ya, jelas itu. Yang kedua, berusia sudah mencapai balik. Yang ketiga, berakal. Adapun syarat sah sholatnya itu yang pertama sudah masuk waktu sholat. Kita kalau sholat belum masuk waktu sholat tidak akan sah. Harus suci badannya, pakaiannya, tempatnya. Untuk orang dan harus menghadapinya. Syarat wajib itu ketentuan yang mewajibkan kita sholat. Syarat sah itu ketentuan yang menyesahkan kita melaksanakan. Baik anak-anakku, setelah kita membahas sholat, selanjutnya kita akan membahas zikir. Zikir itu artinya mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyebut nama-namanya. Zikir dapat dilakukan kapan saja, kecuali sedang kecil dan buang mulai besar. Dengan berzikir hati kita akan jadi tenang. Nah, kemudian adapun zikir itu berbagi menjadi tiga ya. Yang pertama zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbul dalam pikiran kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Contohnya nih di ekor lautan, kita melihat lautan, betapapun dalam hati Allah, masya Allah ini ciptaan Allah, betapa kuasanya Allah. Itu berzikir, zikir dengan hati atau zikrul qalbi. Yang kedua, anak-anakku, ada yang disebut dengan zikir dengan ucapan, yaitu mengucapkan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan nama Allah. Oh, adalah tahmid, tasbih, takbir, baca Al-Quran dan salawat. Nah, seperti sini bacaan tasbih, subhanallah, itu kan diucapkan bisa. Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini contoh zikir dengan lisan ya.
Yang terakhir, yang ketiga adalah zikir yang perbuatan. Contohnya apa? Menaati perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dalam menerima Allah dan menjauhi larangan Allah itu zikir. Contoh kita berdoa kepada Allah zikir, sholat itu zikir, meninggalkan maksiat itu zikir. Jadi zikir yang dilakukan dengan ibadah itu adalah zikir perbuatan. Kemudian Pak, apakah ada manfaatnya menunaikan sholat? Oh banyak sekali. Satu, mendekatkan diri kepada Allah, dua, itu rasa syukur kepada Allah, dapat memancing rezeki, menjadi obat kesedihan, kan? Latih kedisiplinan, mendidik manusia menjadi bersih, memperkokoh rasa persaudaraan dan Nah, kemudian apakah manfaat itu ada Pak? Manfaat zikir salah satunya adalah mendapatkan ampunan dari Allah, senantiasa mensucikan, muji, mengagungkan, Allah, disiplin dalam segala hal, santun berdosa dengan perbuatan, tidak masuk surga dan terhindar dari api neraka. Itu salah satu manfaat dari zikir. Nah, baik anak-anakku yang soleh dan solehah, itu tadi pemaparan dari Bapak mengenai salat dan zikir. Semoga video ini bisa memudahkan kalian dalam memahami salat zikir. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian melihat atau memperhatikan video ini, selanjutnya kalian membuat proyek. Namun sebelumnya di LKPD ini kalian isi dulu rancangannya. Ada alat dan bahan, tulisnya alatnya siapa aja, pensil warna, apa, spidol, rancangan kegiatannya mau bagaimana, mau bikin apa, terus di sini bikin desainnya, desain posternya. Nah, jadi di LKPD ini kalian bikin rancangan untuk pembuatan proyek poster. Baik, setelah rancangannya kalian semua selesai ini, silahkan kalian sekarang tuangkan dalam posternya serta alat-alatnya keluarkan yang sudah Bapak tugaskan. Karton, pensil semuanya silahkan keluarkan. Dan silahkan kalian bikin proyeknya di dalam karton itu. Bikin posternya. Yang dari rancangan kalian bikinkan ke karton proyek posternya. Silakan mulai.
Apakah sudah beres semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah beres, kita langsung presentasikan ya. Yang pertama, coba dari kelompok ini maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menyampaikan poster tentang sholat dan zikir. Apa itu sholat? Sholat adalah ibadah yang meliputi ucapan dan peragaan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim sesuai syarat, rukun, dan bacaan tertentu. Apa itu dzikir? Arti dzikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah zikir artinya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Syarat wajib satu, ketentuan sholat. Syarat wajib: 1. Beragama Islam. 2. Berusia sudah mencapai baligh. 3. Berakal. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah Bapak lihat, alhamdulillah semuanya sudah bagus, membuat posternya, presentasinya juga lumayan baik. Bagaimana tadi membuat posternya? Sulit tidak? Tidak. Menyenangkan membuat poster? Baik, bagus. Kesimpulan materi hari ini, sholat itu adalah segala perkataan, ucapan, dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Adapun berzikir itu adalah pengertiannya mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dengan hati, lisan, dan perbuatan. Dan jangan lupa sholat pun mempunyai ketentuan, ada syarat wajib, syarat sah, dan rukun sholat, serta ada pembatalan sholat. Oleh karena itu, jangan lupa kalian harus laksanakan sholat dan jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi orang beriman yang takwa kepada Allah dan dijauhkan dari keji dan mungkar. Selanjutnya di sini Bapak punya bahan evaluasi untuk kalian isi 5 soal, waktunya 5 menit. Silakan. Baik, sudah 5 menit ya, kumpulkan. Nah, sini. Ya. Ini. Evaluasi sudah. Nah, dengarkan semuanya. Apa mau tanya dulu nih? Apakah kalian senang mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Seru tidak? Seru. Seru membuat poster? Seru. Oke, baik. Untuk pembelajaran minggu depan atau selanjutnya, kita akan membahas tentang penerapan sholat dan zikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita berdoa dan tutup, silahkan bereskan dulu barang-barangnya, bukunya semuanya. Silakan semuanya dibereskan. Sudah dibereskan semua? Silakan ketua kelas bimbing untuk doa. Belum pulang. Mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillah.
Subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.